Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah sesi terakhir, sesi kelima dalam mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di dua bab terakhir di pertemuan kita siang hari ini, yaitu bab Maja'a fi Gurbatil Islam, apa yang datang keterangan tentang bahwa Islam ini adalah agama yang asing, wa fadlul goroba, dan keutamaan orang-orang yang berpegang dengan yang asing itu. Dan bab penutup, babut tahdir minal bid'ah, bab peringatan dari bid'ah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fi gurbatil islami wa fadlil guraba. Bab apa yang datang keterangan dari Nabi SAW akan keasingan Islam di awal mulanya, wa fadlil goroba, dan keutamaan orang-orang yang asing. Di bab ini beliau rahimahullahu ta'ala penulis akan menceritakan dan akan menyampaikan kepada kita ayat dan hadits terkait dengan keasingan Islam dan keutamaannya. Nabi kita Muhammad SAW ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, "Kum fa'andir", yaitu ayat di surat Al-Muddatsir, yang dengannya beliau diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdiri sendiri saja, berdakwah, mengajak orang. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Pertama sekali saat beliau berdiri untuk berdakwah, dari kalangan perempuan dewasa itu yang beriman Khadijah, istri beliau. Kemudian setelah itu bergabung dengan beliau Abu Bakar. Itu yang pertama beliau dakwakan Islam. Makanya Abu Bakar itu as-siddiq, tidak pernah dia mendustakan. Nabi datang kepadanya mengajaknya ke Islam, langsung dia jawab. Dia masuk Islam. Terus dari kalangan budak bergabung lagi Bilal. Iya. Nabi ditanya, "Man ma'aka ala hadal amr?" Siapa yang bersama kamu di awal ini Islam? Beliau bilang, "Hurun wa abdun." Seorang yang merdeka dan seorang budak. Itu awal Islam. Jadi yang menjawab beliau dua. Satu orang yang merdeka dan satu orang yang budak. Tidak ada kecuali dua orang itu. Setelah itu satu persatu orang masuk Islam. Tapi di awal mereka berada di atas ketakutan karena kaum musyrikin menyiksa yang ikut Nabi Muhammad. Karena orang-orang Quraisy menganggap Muhammad membawa sesuatu yang baru. Sampai mereka menyebarkan isu dia gila. Dia penyair. Iya. Mereka diuji, disiksa. Disiksa, kita bisa membaca bagaimana Bilal ditidurkan di padang pasirnya Mekkah di musim panas.
Mungkin kita pernah ke sana itu Mekah, kalau panas bukan panas udara, bukan panas matahari, panas udaranya. Jadi kita berjalan itu tidak ada matahari tapi tetap panas. Karena yang panas udaranya, hawanya. Iya, kita tidak mampu sujud di lantai. Tidak mampu sujud. Kalau di Makkah saat musim panasnya. Iya. Ini ditidurkan di awal Islam mereka di atas yang panas itu. Ini awal-awal Islam. Orang yang ikut hanya sedikit sekali. Tapi Nabi SAW tentunya belum bersabar untuk mendakwakan Islam. Untuk mendakwakan Islam, belum mulai dari keluarganya, sampai belum pergi ke pasar-pasar, ke kampung-kampung. Iya. Mulai bertambah banyak itu nanti ketika datang rombongan dari Madinah, rombongan haji. Yang biasa mereka datang haji. Di situ Nabi juga manfaatkan untuk berdakwah. Mengajak. Mulai banyak. Baru setelah itu karena di Makkah tidak memungkinkan untuk berdakwah. Karena ada halangan dari orang musyrikin. Maka Allah izinkan nabinya untuk hijrah ke Madinah. Di tahun ke-13 setelah beliau diangkat menjadi nabi dan Rasul Allah. Di Madinah lah mulai banyak orang yang masuk dalam Islam. Di Madinah lah mulai banyak orang masuk dalam Islam. Dan akan kembali Islam lagi nanti seperti itu. Sebagaimana sebentar hadisnya. Kata beliau wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhaun." Ini kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada dari kalian, dari generasi-generasi sebelum kalian, falaula, seandainya tidak ada dari sebelum kalian, ulu bakiyah, sisa-sisanya yang melarang dari kemungkaran. Iya, di sini disebutkan hanya ulu bakiyah. Hanya sisa-sisa, itu sedikit. Dan memang kalau kita melihat yang menjawab Nabi Nuh itu hanya sedikit. Yang menjawab Nabi Lut, Nabi Hud, Soleh, Syuaib, itu semuanya sedikit. Itu ada semuanya sedikit, tapi tetap ada. Karena tidak akan pernah kosong masa dunia ini tanpa ada yang menyembah Allah. Tidak ada. Karena kalau tidak ada lagi yang menyembah Allah berarti hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan bangkit kecuali setelah tidak ada lagi orang yang bilang Allah, Allah. Jadi selama hari kiamat belum datang, maka tetap akan ada orang yang menyembah Allah. Makanya tidak pernah kosong generasi. Tapi itu sedikit. Islam diawali dengan itu. Iya. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Itu disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi berkata, badal Islamu ghoriba. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Iya. Gharib artinya an-nadir. Jarang orang yang mengikutinya. Jarang orang yang mengikutinya. Wa sayaudu kama bada'a ghoriba. Dan akan kembali sebagaimana awalnya asing juga. Iya. Ini
Wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Islam ini tidak selamanya kita mendapatkan tersebar luas. Enggak. Walaupun banyak orang muslim, tapi mengenal Islam sedikit. Kita bisa mungkin, kalau sekarang mungkin di sini sudah ramai. Mungkin orang-orang yang kenal mengamalkan Islam sebelum ramai seperti ini sekarang di sini, merasakan itu. Ada yang pakai cadar, bagaimana asingnya. Ada yang celananya naik di atas mata kaki, bagaimana dia rasakan asing di jalan, berjalan di pasar, bekerja di sawah. Iya, itu Islam. Tapi kata Nabi, sebagai hiburan untuk kita, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang asing itu. Jadi kita memang sedikit, tapi jangan merasa berkecil hati. Itulah yang Nabi SAW katakan, tuba. Beruntung orang yang seperti itu. Iya. Tapi asing karena melakukan sunnah ya, bukan asing karena melakukan bid'ah. Ini kita dianggap asing karena sunnah yang kita praktekkan. Itu yang beruntung. Iya, itu yang beruntung. Ini Nabi SAW katakan. Nabi juga ditanya, siapa itu ghuraba yang beruntung itu? Kata beliau, rawahu Ahmad min hadits Ibnu Mas'udin wa fihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Mas'ud dan di dalamnya, manil ghuraba. Nabi ditanya, siapa itu ghuraba yang beruntung? Kata beliau, an-nuzza'u minal qabail. Iya. Wa fi riwayatin alladina yasluhun idza fasadan nas. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang khusus dari suku-suku yang ada. Dalam riwayat lebih terang lagi dijelaskan. Mereka adalah orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia semuanya rusak. Itu ghuraba. Ketika di daerah itu orangnya rusak. Pemikirannya khurafat banyak. Iya. Banyak kerusakan di daerah itu. Dia melakukan perbaikan. Itulah ghuraba. Dia mengajak orang kepada kebaikan saat orang-orang itu rusak. Itulah tadi yang beruntung. Kata beliau, rawahu Ahmad min tariq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tapi di dalamnya dikatakan, fatuba yauma idzin lil ghuraba. Keberuntungan pada hari itu untuk orang-orang yang asing. Siapa itu? Idza fasadan nas. Ketika orang-orang sudah rusak. Orang-orang sudah rusak. Tapi mereka tetap istiqomah di atas sunnah. Tidak peduli dengan rusaknya orang. Iya. Maka mereka lah yang dikatakan oleh Nabi tadi, tuba. Juga beliau sebutkan riwayat Imam At-Tirmidzi. Supaya saling mendukung. Untuk menjelaskan ciri ghuraba itu. Supaya kita tidak salah paham tentang ghuraba. Kata beliau wali Tirmidzi min hadits Katsir ibn Abdullah. An abihi an jaddi. Dan dalam hadits Katsir ibn Abdullah. Dari bapaknya, dari kakeknya. Fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, beruntunglah bagi ghuraba. Siapa itu ghuraba? Ini lebih jelas lagi nih. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Ini lebih terang lagi. Orang-orang yang mengadakan perbaikan terhadap apa yang dirusaki oleh manusia dari sunnahku. Ternyata itu yang dimaksud. Ini lebih jelas lagi. Orang sudah merusak sunnah Nabi. Ada yang dia tambah, ada yang dia kurangi. Kemudian dia datang perbaiki. Bahwa inilah yang Nabi ajarkan. Bukan yang ditambah, bukan yang dikurangi. Itu ghuraba. Itu ghuraba. Misal kita bisa contoh. Dalam
sholat. Kita dianjurkan untuk zikir. Zikir. Kita dianjurkan. Tapi orang tambah berjamaah. Datang orang perbaiki. Zikir disyariatkan, tidak berjamaah. Itulah dibilang ghuraba. Yang memperbaiki sunnah yang sudah dirusak. Memperbaiki sunnah yang sudah dirusak. Ini Masya Allah. Ini lebih terang. Jadi dalam riwayat-riwayat tadi itu, kita bisa pahami. Ghuraba di sini adalah yang dimaksud bukan orang yang diasingkan di kampung. Yang di sini maksudnya adalah orang yang mengamalkan sunnah saat yang lainnya tidak. Saat yang lainnya tidak. Itulah ghuraba. Itulah yang beruntung itu. Iya. Orang merasa aneh. Kalau berjenggot. Tapi dia tidak. Dia malah berbangga. Ini sunnah Nabi. Iya. Orang merasa aneh ketika pakaiannya di atas mata kaki. Dia lakukan. Dia merasa bangga dengan itu. Itulah ghuraba. Itu yang disebut ghuraba. Demikian pula akhwat. Mungkin orang merasa aneh kalau melihat kita semuanya ditutup. Ya memang seperti itu. Ibn Abbas ketika mengomentari terkait dengan ayat hijab. Kalau bisa katanya perlihatkan saja satu mata. Untuk melihat jalan. Itu Ibn Abbas. Para istri sahabat. Mereka kalau di jalan itu seperti burung gagak. Tidak ada warna lain kecuali hitam. Tidak ada warna lain kecuali hitam. Dulu tidak ada masalah. Karena itu setelah turun ayat hijab. Semua yang melakukan. Tapi bagi kita misalnya sekarang di kampung. Kan orang kadang asing. Iya. Kadang orang mengejek kita. Iya. Bahkan kadang ada orang. Bagus orang beragama tapi jangan juga terlalu keras. Jadi dia anggap keras kita mempraktikkan sunnah. Mempraktikkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi ketika kita diasingkan karena itu. Tubah. Nabi SAW berikan kabar gembira. Keberuntungan. Bagi orang yang seperti itu. Jadi bukan kesengsaraan. Beruntung. Iya. Karena ucapan manusia tidak bisa kita hindari. Orang itu jangankan kita berbuat baik. Apapun yang kita lakukan orang pasti akan bicarakan. Mau baik ataupun buruk. Apalagi itu jelas kebaikan. Banyak setannya. Lebih banyak yang tidak suka daripada yang suka. Makanya ketika hal itu kita dapatkan dan kita berusaha istiqomah di atasnya. Maka keberuntungan bagi kita. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata beliau wa an Abi Umayyah. Qala sa'altu Aba Tha'labah al-Khushani. Dari Abi Umayyah. Beliau berkata saya bertanya kepada Abu Tha'labah al-Khushani. Kaifa taqulu fi hadhil ayah? Apa yang kamu katakan terkait dengan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Ini ayat Masya Allah. Ayat yang sangat luar biasa. Hiburan bagi orang-orang yang menjalankan sunnah. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun orang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Tidak membahayakan kalian. Kalau orang-orang itu semuanya sesat jika kalian mendapat petunjuk. Kalau ada orang sesat, kemudian kita dapat petunjuk. Tidak berbahaya bagi kita. Bahkan itu berbahaya bagi mereka. Dia tidak ikut petunjuk Allah. Bahkan kita harus sedih dia tidak ikut Quran, tidak ikut sunnah. Kita tidak perlu bersedih terhadap kita yang melakukan Quran dan sunnah. Iya. Ketika beliau ditanya tentang ayat ini, beliau berkata, Ama wallah, demi Allah,
Laqad sa'alta anha khabiron. Kamu telah bertanya tentang ayat ini yang mengetahuinya. Ini bukan mentazkiyah diri, tapi dia ingin menggambarkan. Saya tahu tentang itu. Tentang ayat itu. Sa'altu anha Rasulullah SAW. Saya pernah bertanya tentang ayat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Faqal, maka beliau berkata, i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar. Ini maksud dengan ayat ini, ajalah orang kepada kebaikan. Laranglah dari kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'taradan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi nafsik. Masya Allah. Maksud ayat ini adalah teruslah antum mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran. Sampai kapan? Sampai kalau kamu sudah melihat ada kekikiran yang ditaati, ada hawa nafsu yang diikuti, ada dunia yang lebih diutamakan, ada seorang selalu takjub dengan pendapat pribadinya, walau dia tidak peduli dengan Quran dan Sunnah. Pokoknya ini pendapatku. Kalau antum sudah dapat yang seperti itu, fa'alaika binafsik. Maka antum urus diri sendiri ketika itu. Karena ketika orang lebih mementingkan dunia daripada agama, susah kita mau angkat. Kalau ada orang lebih mengikuti hawa nafsunya, pendapatnya pribadi daripada Quran dan Sunnah, maka susah kita mau sampaikan Quran dan Sunnah kepadanya. Karena pasti dia akan berdebat dengan kita. Sementara kita dalam Islam tidak diajarkan untuk berdebat. Kita hanya bisa mengajak orang. Iya, kepada kebaikan, ucapkan Quran, ucapkan Sunnah, dia terima alhamdulillah, tidak diterima, belum hidayah Allah. Iya, belum mendapat hidayah dari Allah. Ketika sudah seperti itu, urus dirimu. Wada' angkal awam. Tinggalkan orang-orang awam. Iya, orang-orang yang sudah tidak peduli lagi terhadap Quran dan Sunnah. Fa inna min waraikum ayyamas sabr. As-sabr fihinna mitlul qabd alal jamr. Kemudian Nabi ingatkan, sesungguhnya nanti setelah kalian ada hari-hari kesabaran itu seperti kita memegang bara api. Lil amil fihinna mitlu ajr khamsina rajul. Tapi ingat, orang yang melakukan sunnah ketika itu seperti pahala 50 orang. Seperti pahala 50 orang. Ya'maluna mitla amalikum. Yang beramal seperti amalan kalian. Kila dikatakan pada Nabi, minau minhum. Apakah perbandingannya? Kalau mereka melakukan sebuah amalan sunnah. Ketika orang-orang sudah benci dengan sunnah. Apakah perbandingannya 50 dari sesama mereka atau 50 kami? Seperti 50 orang dari kami yang beramal. Kalau dia yang mampu beramal. Kata Nabi, bal minkum. Bahkan 50 dari kalian. Masya Allah. Sahabat yang menemani Nabi melakukan sunnah. Kan besar keutamaannya. Besar keutamaannya. Tapi ada yang lebih utama daripada itu. Kalau kita mampu mengamalkan syariat saat orang tidak suka. Maka kita sama dengan pahala 50 dari sahabat. Ini pahala besar. Makanya Nabi bilang, tuba, keberuntungan bagi yang seperti itu. Ini hiburan untuk kita. Jangan bersedih dengan sedikitnya orang yang berada di atas yang benar. Tidak perlu kita bersedih sedikitnya orang yang mengamalkan Al-Quran. Yang mengamalkan sunnah. Lihat Nabi Musa, Nabi Nuh yang paling lama berdakwah kita contohkan. Antum tahu berapa lama dakwanya Nabi Nuh? 950 tahun. Dia berdakwah.
Kita hanya berapa? Baru sedikit mengamalkan sunnah kita sudah. Seakan-akan kita orang yang paling menderita. Iya. Nabi Nuh beliau berdakwah kepada kaumnya itu sebelum turunnya banjir. Banjir bandang. Karena Nabi Nuh umurnya panjang sekali. Ini dakwanya ini tadi itu. Itu dakwah sebelum banjir. Beliau berdakwah 950 tahun. Alf illa komsin. 1000 kecuali 50. Tapi ma'amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama beliau kecuali sedikit saja. Itu yang naik di perahu. Bersamaan dengan banyaknya orang, hanya yang naik di perahu itu yang beriman. Iya. Ini Nabi. Apakah dia dikatakan orang yang tidak berhasil? Karena sedikit? Tidak. Malah itu yang beruntung. Karena yang naik di perahu Nabi Nuh itulah yang selamat. Yang tidak naik itulah yang binasa. Itulah yang binasa. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena yang benar itu tidak dinilai dari banyaknya orang. Bukan. Yang benar itu dinilai kalau dia praktekkan Quran dan dia praktekkan sunnah. Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, Warawa Ibnu Waddah. Ma'nahu min hadits Ibnu Umar. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Waddah semakna dengannya dari hadits Ibnu Umar. Radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, inna min ba'dikum ayyaman. Sesungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari. Aslis sabiri fiha. Untuk orang yang bersabar padanya. Al-mutamassiki bimitli ma antum alaihi liyaum. Nabi katakan kepada sahabat. Yang berpegang seperti yang kalian pegang hari ini. Ajrukum sina minkum. Itu seperti pahala 50 orang dari kalian. Masya Allah. Pahala 50 orang dari kalian. Kemudian beliau berkata, Tumakol. Kemudian beliau berkata, Amba'ana Muhammad ibn Sa'id. Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Sa'id. Amba'ana Asad. Telah bercerita kepada kami Asad. Qala amba'ana Sufyan ibn Uyainah. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Sufyan ibn Uyainah. An Aslam al-Basri. Dari Aslam al-Basri. An Sa'id ibn Abil Hasan. Dari Sa'id ibn Abil Hasan. Qal beliau berkata qultu li Sufyan. Beliau berkata saya berkata kepada Sufyan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Maksudnya dia bertanya, itu ucapan tadi apakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bilang iya. Qal dan beliau berkata, innakumul yaum ala bayyinatin min rabbikum. Sesungguhnya kalian di hari ini di atas kejelasan dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian melarang dari kemungkaran. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihad di jalan Allah. Walam yadhhar fikum sakrotan. Ini kata Nabi kepada para sahabat. Belum muncul di tengah kalian as-sakrotan. 2 kemabukan. Apa itu? Sakrotul jahal wa sakrotu hubbul aish. Kemabukan ini dalam artian tenggelam dalam kebodohan. Dan kemabukan dalam artian cinta dunia. Cinta dunia. 2 ini adalah penyakit yang sangat luar biasa menghancurkan. Kapan kita bodoh, itu sangat berbahaya. Karena al-jahlu qattal. Kebodohan itu akan membunuh kita. Kebodohan itu akan membunuh kita. Ada tadi kisah yang saya sebutkan, isyaratkan. Seorang yang membunuh 100 orang. Kita tahu kenapa jadi 100. Jadi dia sebenarnya sudah membunuh 99. Nabi ceritakan. Orang ini penjahat. Sudah membunuh 99. Dia mau bertobat. Dia datang kepada ahli ibadah. Karena dia lihat orang baik ahli ibadah. Tapi tidak punya ilmu.
Dia bertanya kepadanya, hal li min taubah? Apakah saya masih terbuka pintu tobat? Ini ahli ibadah, ketika diceritakan oleh orang ini, saya sudah membunuh 99. Apakah saya masih ada pintu tobat? Dia bilang, tidak ada lagi, ini 99. Akhirnya karena terlanjur, dia bunuh itu yang satu lagi itu. Tempatnya bertanya, jadinya 100. Kenapa dia mati? Kata para ulama, karena kebodohannya. Karena dia tidak tahu bahwa berapapun orang itu berdosa, tidak ada yang menghalanginya dari tobat. Berapapun dosanya. Kalau dia bertobat kepada Allah, tidak ada pintu tobat yang tertutup. Setiap saat pintu tobat itu terbuka. Tapi karena orang ini tidak tahu, dia bilang tidak ada lagi tobat. Akhirnya digenapkan 100. Kata para ulama, dibunuh karena kebodohannya. Itu lebih bilang. Sama dengan kisah juga yang disebutkan oleh ahli hadis. Ada seorang salah baca hadis. Dia baca hadis al-habbatus sauda syifa'un likulli da. Jintan hitam itu habbatus sauda itu adalah obat bagi seluruh penyakit. Dia baca al-hayyatus sauda. 2 titiknya seharusnya habba menjadi hayyah. Ba menjadi ya. Kalau habba jintan hitam. Habbatus sauda. Tapi kalau jadi ya ular hitam. Akhirnya saat dia sakit, dia pergi cari obat yang bernama ular hitam. Dia cari, dia tangkap, digigit, mati. Mati karena apa? Kebodohannya. Inilah bahaya. Penyakit ini penyakit yang berbahaya. Penyakit yang dinamakan dengan al-jahal. Iya. Ini kata Nabi SAW. Hati-hati dari kemabukan yang seperti ini. Jangan sampai kita puas dengan kebodohan kita. Hati-hati, ini kemabukan yang sangat membunuh. Ya, mematikan. Yang kedua, hubbul aish. Cinta dunia. Cinta kehidupan. Ini juga bahaya. Iya. Karena cinta dunia ini itu akan membuat kita menjadi orang yang merugi. Menjadi orang yang merugi. Allah larang kita untuk lalai dengan harta kita, lalai dengan anak keturunan kita. Iya. Sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Jangan sampai. Anak, alhamdulillah itu nikmat. Harta kita kalau dapat itu nikmat. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Kata Allah, siapa yang melakukan hal itu? Siapa yang sampai anaknya membuat dia lupa Allah. Hartanya lupa kepada Allah. Membuat dia lupa kepada Allah. Kata Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itulah yang rugi. Yang rugi. Makanya kemabukan yang kedua ini, itu membuat kita akan merugi. Membuat kita akan merugi. Kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabat, wasatahuluna an dzalik. Dan kalian akan dihalangi dari hal tersebut. Al mutamassiku yauma idin bil kitab was sunnah. Ini untuk kita ini. Ketika kebodohan sudah tersebar. Ketika lebih banyak orang cinta dunia daripada mengamalkan sunnah, mengamalkan agama. Orang yang berpegang ketika itu dengan Al-Quran dan sunnah. Lahu ajru khomsin. Baginya pahala 50. Pahala 50. Kila dikatakan kepada Nabi. Minhum. Apakah 50 dari mereka? Maksudnya kalau saya lakukan sunnah. Maka seperti pahala 50 dari kita yang tidak melakukannya. Apakah dari ini kita, sesama kita ini? Kata Nabi. Bal minkum. Bahkan 50 dari kalian sahabat. Keutamaan besar. Bagi orang yang mengamalkan kitab dan sunnah saat kebodohan itu sudah tersebar. Lebih banyak orang yang sibuk urusan dunia daripada
mengamalkan sunnah. Daripada mengamalkan sunnah. Dan beliau berkata berikutnya, walahu bisnadin anil ma'afiri. Dan juga ada dalam riwayat Imam Ahmad tadi, juga dari Abu Nuaim di Al-Hilyah, juga yang disebutkan tadi diriwayatkan oleh Ibnu Waddah, juga dari beliau dari Al-Ma'afiri. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, tubalil ghuraba, keberuntungan bagi orang-orang yang asing, alladzina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutrok. Subhanallah. Ini cirinya, orang-orang yang berpegang dengan kitab Allah ketika itu ditinggalkan. Ketika orang mau meninggalkan Al-Quran, dia berpegang dengannya. Itulah yang beruntung. Wa ya'maluna bisunnati yauma tutrok. Mereka mengamalkan sunnahku pada hari itu, sunnahku ditinggalkan. Saat orang meninggalkan sunnah Nabi, tapi dia amalkan, itulah yang guroba, kata Nabi SAW. Ini Masya Allah. Ini hadits-hadits yang menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang berpegang teguh dengan sunnah walaupun banyak orang menjauhinya. Banyak orang menjauhinya. Selesai bab ini, kemudian beliau sebutkan bab yang terakhir, babut tahdir minal bid'ah. Karena berpegang dengan sunnah itu utama, maka hati-hati dari bid'ah. Hati-hati dari bid'ah. Kata beliau bab peringatan dari bid'ah. Kita sudah artikan sebenarnya kemarin apa itu makna bid'ah. Bid'ah itu adalah ihdatu syai'in fi amrid din, fid din. Laisa lahu aslun fi kitabillahi wala fi sunnati Rasulillah. Bid'ah itu artinya mengadakan sesuatu dalam agama. Tidak ada asalnya dari Al-Quran dan tidak ada dalilnya dari hadis. Itu namanya bid'ah. Iya, itu namanya bid'ah. Kata beliau Anil Irbad ibn Sariyah. Dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qol. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang mendalam. Saking mendalamnya kata beliau, wajilat minhal qulub. Hati-hati bersedih. Wadarafat minhal uyun. Air mata mengalir saat mendengarkan nasihat itu. Kulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in. Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Sampai para sahabat menangis. Hati mereka bersedih. Ini sepertinya nasihat perpisahan. Famada ta'hud alaina. Apa yang engkau wasiatkan, janjikan kepada kami, ikatkan untuk kami sebuah ikatan yang bisa kami pegang setelah ini. Qal, kata Nabi, usikum bitaqwallah. Itu yang pertama. Saya berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, wasam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abadun. Selalulah dengar dan taat walaupun seorang budak yang menjadi penguasa kalian. Seorang budak, kita tetap dengar dan taat. Fa'innahu mayya'ish minkum. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang akan hidup panjang, akan berumur panjang setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini Nabi SAW katakan pada para sahabat. Iya, kita dengar tadi pagi, sekarang orang katanya sudah banyak sekali perselisihan. Ya itu memang sunatullah.
Siapa yang hidup panjang dari kalian, kata Nabi, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Tapi bukan kita malah berpasrah pada perselisihan. Perhatikan apa yang harus kita lakukan. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Kalau itu sudah terjadi. Sana bilangnya begini, si sini bilangnya begitu, si sana bilang tidak, bukan itu. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Itu kewajiban kalau ada khilaf. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnahnya khalifah yang diberikan petunjuk setelahku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kita berpegang dengannya. Itu 5 orang jadinya. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, iya tabi'an nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyad. Jika orang-orang mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Itu Nabi SAW yang katakan. Iya. Kita berpegang dengannya. Terus Nabi katakan, addu alaiha bin nawajid. Gigit sunnahku itu dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang yang kuat. Karena disuruh gigit dengan gigi geraham yang dalam. Gigi untuk makan yang kuat. Tidak cepat rontok. Iya. Artinya pegang sunnah itu dengan kuat. Jangan mudah digoyangkan oleh subhat ataupun syahwat. Iya. Pokoknya kalau ada sesuatu, apa dalilnya? Kalau ada perselisihan, itu jalan keluar. Kalau dia sebutkan dalilnya ini, Allah berfirman, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, pegang. Itu kita. Kan kita tidak mampu untuk meneliti. Karena baca kitab gundul saja mungkin di sini yang tahu berapa. Kan yang tahu baca kitab gundul, ikhwan berapa orang? Yang tahu baca kitab gundul? Kan begitu? Akhwat berapa? Kita berarti kan kita awam. Kita awam. Yang kita harus lakukan adalah tahu dalil, amalkan. Itu. Karena kita tidak bisa mengkajinya. Karena kita tidak bisa membaca kitab gundul. Karena kita bisa mengkaji kalau bisa baca kitab gundul. Bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dengan diri sendiri. Paham dengan sendiri itu kalau tahu bahasa Arab. Karena kalau hanya terjemahan itu namanya tidak paham kita. Kita hanya ikut pemahaman yang menjelaskan. Iya. Kalau masih terjemahan. Kalau masih terjemahan. Nah ini kalau ada orang menjelaskan bawakan Quran dan Sunnah. Kita sebagai orang awam. Gigit dengan gigi geraham. Pegang saja. Itu sudah cukup. Ambil satu hadis, ambil satu ayat. Pergi bajak sawah, tanam padi. Datang orang banyak berselisih, saya sibuk. Banyak kerjaanku, padiku belum selesai. Itu saja yang dilakukan. Itu kita sebagai orang awam. Iya. Jangan dudukan kita seakan-akan ini kita Syekhul Islam. Pergi lagi berfatwa. Akhirnya sudah keruh, ditambah lagi lumpur. Iya, kacau. Ini harus kita tahu. Yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita adalah berpegang dengan sunnah, istiqomah di atas itu. Istiqomah di atas itu. Itu kalau ada banyak perselisihan. Kan Nabi bilang, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kalau itu sudah terjadi, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Terus Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini yang menjadi bab ini. Ini yang terakhir ini malah menjadi pokok bab. Karena judul babnya tahdzir dari bid'ah. Peringatan untuk menjauhi yang namanya bid'ah. Iya. Kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru. Yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh khalifah.
Hati-hati dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu disebut bid'ah. Dan setiap bid'ah itu namanya dhalalah, sesat. Tidak ada sekali lagi yang disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah tapi baik. Namanya bid'ah itu pasti dhalalah. Pasti sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Kalau ada orang bilang, iya memang ini bid'ah tapi baik. Tidak ada, Pak. Karena Nabi yang mengatakan wa khairul hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Kalau ada orang menambah dari selain petunjuk Muhammad, itu adalah buruk. Itu adalah buruk. Yang mengatakan Nabi bukan Wahabi. Karena sebagian orang kalau bilang bid'ah, oh ini Wahabi. Bukan, ini Nabi. Nabi, kecuali kita mau bilang Wahabi, Nabi Wahabi. Iya. Ini yang mengatakan bid'ah ini adalah Nabi SAW yang mengatakannya sesat. Adalah Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qol. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Masya Allah. Nasihat terbaik ini. Kalau kita mampu berpegang dengan ini, Masya Allah. Setiap ibadah yang sahabat Muhammad tidak melakukannya. Ibadah itu. Ya. Fala ta'abbaduha. Jangan lakukan. Kalau ada orang bilang ini ibadah. Tapi kalau kita melihat sahabat Nabi lakukan enggak? Ternyata kita dapat mereka tidak lakukan. Jangan dilakukan. Karena kalau sahabat tidak lakukan berarti bukan kebaikan. Karena kita ini kalau dibandingkan dengan semangat sahabat, siapa lebih semangat? Kan begitu. Kita sudah baca banyak ayat. Yang kita amalkan berapa? Para sahabat, dia tidak lewat 10 ayat kecuali sudah diamalkan dulu baru lanjut. Kita Ramadan khotam. Tapi berapa yang kita amalkan? Sahabat, dia tidak lewatkan 10 kecuali dia sudah amalkan baru lanjut. Sahabat, orang yang paling semangat beramal. Ketika mereka tidak lakukan padahal mereka orang paling bersemangat, berarti jangan dilakukan. Itu menunjukkan bukan kebaikan. Kata Hudzaifah, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang orang katakan itu adalah ibadah, tapi sahabat Muhammad SAW tidak melakukannya, jangan dilakukan. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Karena sesungguhnya generasi pertama tidak membiarkan untuk generasi terakhir ucapan. Sebuah ucapan. Kecuali pasti mereka sudah ucapkan dulu kalau itu adalah kebaikan. Fattakullaha ya ma'asyarul qurra. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian para pembaca Al-Quran. Wa khudu tariqa man kana qablakum. Ambil jalannya orang-orang sebelum kalian. Jangan sampai kami juga bisa mengkaji Al-Quran. Akhirnya pakai pendapat sendiri. Hati-hati. Ambil jalannya orang-orang sebelum kalian. Bagaimana Nabi memahami itu ayat? Bagaimana itu Nabi menerapkan itu ayat? Dan bagaimana sahabat mengamalkannya? Bagaimana sahabat mengamalkannya? Itu. Ikut caranya orang-orang sebelum kalian. Beliau berkata, qala ad-Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi, dan ini adalah penutup hadis terakhir ini yang beliau bawakan. Akhbaroni Al-Hakam Ibnul Mubarak, beliau bawakan dengan sanad, telah mengabarkan kepada saya Al-Hakam Ibnul Mubarak. Amba'ana Amr ibn Yahya, telah bercerita kepada kami Amr ibn Yahya. Qala sami'tu abi yuhaddits an abi. Beliau berkata, saya mendengar bapakku
bercerita dari bapaknya. Artinya ini sanad yang bersambung. Qal beliau berkata, kunna, itu beliau nukil dari tabi'in. Kami najlisu ala babi Abdillah bin Mas'ud qabla salatil goda. Kami duduk di pintunya Abdullah bin Mas'ud sebelum salat goda, sebelum salat duhur. Biasa dulu para tabi'in, mereka menunggu gurunya untuk jalan sama-sama ke masjid sambil menanyakan sesuatu. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Maka tiba-tiba datang kepada kami di rumah Abdullah bin Mas'ud ini. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Faqal, beliau berkata kepada para muridnya Abdullah bin Mas'ud, akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd? Apakah Abu Abdurrahman, ini nama panggilannya Abdullah bin Mas'ud, sudah keluar? Kunalah, belum. Fajala sama anak, Masya Allah. Ini penghargaan Abu Sa'id al-Khudri terhadap sahabat yang lainnya. Belum duduk, enggak ketuk, enggak panggil. Ini saya ada di luar, ayo keluar. Enggak, belum tunggu keluar sampai keluar. Duduk bersama muridnya Abdullah bin Mas'ud. Duduk. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Tatkala Abdullah bin Mas'ud keluar, kami pun berdiri kepadanya semuanya. Faqala lahu Abu Musa, maka mulailah Abu Musa bercerita apa yang beliau lihat di masjid. Karena beliau dari masjid, tapi beliau tidak tegur. Beliau datangnya Abdullah bin Mas'ud. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini ra'aitu anifan fil masjid amron angkartuh. Saya melihat barusan di masjid perkara yang saya mengingkarinya. Artinya saya tidak kenal itu sebagai petunjuk Nabi SAW. Walam aram alhamdulillah ila khair. Tapi boleh jelaskan. Saya ingkari itu masalah karena tidak pernah dilakukan. Tapi saya juga tidak melihat kecuali yang mereka lakukan itu kebaikan sebenarnya. Kebaikan. Kita akan lihat sebentar apa itu maksudnya. Iya. Dia ingkari tapi itu baik. Makanya beliau tidak langsung menegurnya. Beliau pergi dulu ke Abdullah bin Mas'ud sama-sama. Kita lihat nanti. Kata Abdullah bin Mas'ud, famahu, apa itu? Kata Abu Sa'id al-Khudri, in ista fasataroh. Kalau kamu hidup, kamu akan melihat. Artinya, belum tidak mau langsung cerita dulu. Ayo, kamu akan melihatnya. Iya. Qal beliau berkata, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusa. Saya melihat di masjid sekelompok orang berhalaqah, duduk. Berhalaqah, duduk. Yantadiruna shalah. Mereka menanti sholat, kan sholat, mau sholat duhur. Mereka menanti sholat, tapi berhalaqah-halaqah. Iya. Fi kulli halqatin rajul. Di setiap halaqah itu ada seorang lelaki. Wa fi aidihim hasa. Di tangan mereka ada kerikil. Ada kerikil. Fayaqulu, seorang itu bilang, kabbiru mi'ah. Takbirlah 100. Kan baik bertakbir. Makanya Abu Sa'id al-Khudri saya melihat baik. Tapi saya mengingkarinya. Karena seorang di antara mereka kan dipimpin oleh satu orang. Seorang itu bilang takbirlah 100 kali. Yang lainnya yukabbiruna mi'ah. Mereka bertakbir 100 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 100. Satu orang yang memimpinnya untuk bertakbir 100. Fayaqul, dia bilang lagi setelah itu sudah 100. Hallilu mi'ah. Bertahlillah. Ucapkanlah la ilaha illallah 100. Fayuhalliluna mi'ah. Yang makmumnya, yang dia pimpin bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100.
Dia kata lagi sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100. Ucapkan subhanallah 100. Fayusabbihuna mi'ah. Makmumnya yang mengikutinya dalam halqa itu bertasbih 100. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud sambil jalan ke masjid. Famada qulta lahum? Terus apa yang kamu katakan kepada mereka? Kan maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Bahkan beliau adalah yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman. Sebelumnya waktu Nabi hidup itu beliau sudah berdakwah. Punya ilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang kamu katakan kepada mereka ketika menyaksikan itu? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ma qultu lahum syai'a. Saya tidak bilang apa-apa kepada mereka. Kenapa bisa? Alasan beliau, intidhara amrik au intidhara ra'yik. Saya menunggu dulu perintahmu atau menunggu pendapatmu. Kan dua sahabat. Dan sampai satu orang mengingkari, nanti satu orang bilang, enggak itu boleh. Maka beliau tanya dulu. Ini kalau dalam tempat itu ada banyak yang berdakwah. Kita harus saling berbicara dulu, jangan langsung. Iya, ketika Nabi mengutus Abu Sa'id Al-Khudri dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi bilang kepada keduanya, tatawa'a, saling tolong menolonglah, saling membantu. Iya, jangan saling bercerai-berai. Iya, jadi harus saling memahami. Jadi beliau ini praktekkan. Saya tunggu dulu pandanganmu. Baru kita bersikap. Qala. Langsung kata Abdullah bin Mas'ud. Afala amartahum ayya'uddu sayi'atihim. Tidakkah kamu memerintahkan mereka hitung kesalahan kalian? Jadi kan tasbih. Wah ini sangat keras ini. Kan dia cuman Allahu Akbar 100. La ilaha illallah 100. Ya, tasbih 100. Tapi Abdullah bin Mas'ud bilang, kenapa kamu tidak bilang hitung kesalahan kalian? 100 salah. Berarti kalau 3 tadi 300 kesalahan. Kenapa kamu tidak bilang begitu saja? Iya. Wa dhamanta lahum, dan kamu jamin untuk mereka. Allah yudhi'u min hasanatihim syai'. Bahasanya tidak akan ditelantarkan kebaikan mereka sedikit pun. Maksudnya hitung kesalahannya, kebaikannya tetap ada. Nanti. Iya. Tsumma madha. Tapi sambil cerita mereka berlalu sambil jalan. Mendatangi masjid. Wa madhaina ma'ah. Para murid kan hanya mendengar. Sama-sama ke sana. Hatta atta halqatan min tilkal hilak. Sampai Abdullah bin Mas'ud mendatangi satu halqa dari halqa itu karena mereka banyak. Satu orang yang memimpin tapi banyak halqa. Banyak halqanya. Fawaqafa alaihim. Abdullah bin Mas'ud berdiri di mereka. Faqal, kata Abdullah bin Mas'ud, ucapan pertama beliau kepada mereka, ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Apa ini yang kalian lakukan yang saya perhatikan sekarang ini? Qalu, perhatikan jawabannya. Sama dengan jawabannya orang-orang sekarang. Karena mirip hatinya. Orang-orang sesat itu mirip hatinya. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka sama. Iya. Lihat mereka jawab, ya Aba Abdurrahman, haso. Na'uddu bi takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, ini hanya sekedar batu. Kami menghitung dengannya takbir, tahlil, tasbih. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'uddu sayatikum. Hitung kesalahan kalian. Fa'ana dominun alla yudhi'u min hasanatikum syai'. Hitung kesalahan. Saya jamin kebaikan tidak akan ditelantarkan. Setelah itu beliau marah besar dan beliau berkata, wahai hakum, karena ini masjid beliau. Beliau pengajarnya. Iya, tapi mereka menunggu sholat sambil mengadakan bid'ah. Zikir berjamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai hakum, celaka kalian. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad. Ma'asra'u halakatikum. Betapa cepatnya binasanya kalian. Haula'i sahabatu nabiyukum mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi masih hidup semuanya. Sahabat Nabi masih hidup.
Iya. Wahadi thiyabuhu lam tubla. Ini pakaian Nabi belumlah usang. Nabi baru meninggal. Cepat sekali kalian berubah. Pakaian Nabi belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Piring-piring Nabi belum pecah. Walladzi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad. Demi jiwaku yang berada di tanganku. Kalian antara dua saja. Apakah kalian ini berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad? Au muftatihu babi dolal. Atau kalian sekarang ini jadi pintu kesesatan. Dua saja. Kalian ini adalah pembuka kesesatan. Atau kalian lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau dikatakan lebih baik daripada Nabi Muhammad itu sangat jauh. Karena Nabi adalah yang paling baik dari semuanya. Bahkan dari seluruh para Nabi dan Rasul. Berarti sisa yang kedua. Kalian ini adalah yang membuka pintu kesesatan. Qalu, jawabannya. Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma'arodna ilal khair. Dia balas lagi bersumpah. Ini sahabat sudah nasihati tapi dia balas lagi. Dia bersumpah lagi. Begitulah orang sesat. Kadang tidak mau langsung, oh iya salah. Dia bersumpah lagi, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma'arodna ilal khair. Kami tidak menginginkan dengan ini kecuali kebaikan. Ini kan takbir. Bagus kalau dipimpin. Semangat ki berhaloka-haloka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama. Apalagi sekarang sambil goyangkan kepala. Iya. Semangat katanya. Kami tidak inginkan kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jawaban beliau. Dan jawaban ini adalah menjadi koedah untuk semua perkara bid'ah. Walaupun pelakunya menginginkan kebaikan. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena beliau katakan inna Rasulullah SAW haddatsana. Karena sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami. Anna qauman yaqra'unal Qur'an. Bahasanya sekelompok orang akan ada yang membaca Al-Quran. La yujawizu tarakihim. Yang tidak akan melewati tenggorokan mereka. Hanya sekedar baca, tidak masuk ke hati. Tidak masuk ke hati. Waimullah, demi Allah. Ma'adri la'alla aktsarahum minkum. Saya tidak tahu. Sepertinya kalian kebanyakan dari itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Karena kalian terlalu cepat berubah. Tsumma tawalla anhum. Kemudian setelah bilang seperti itu Abdullah bin Mas'ud pergi. Karena kemarahan beliau karena cepat sekali mereka berubah mengadakan perkara baru. Qala faqala Amr bin Salamah. Berkata Amr bin Salamah. Ra'aita amata haula'il al-khalq yuta'inuna yauman nahrawan ma'al qawarij. Dikir berjamaah menyebabkan mereka memerangi Ali. Sahabat. Kata Amr ibn Salamah, kami melihat kebanyakan mereka tadi itu yang berzikir berjamaah yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, yang dikasih tahu malah bersumpah lagi. Kami tidak melihat mereka itu kebanyakannya kecuali bersama melawan Ali di hari Nahrawan bersama Khawarij. Dari gabung dari bid'ah kecil jadi pemberontak. Itulah bid'ah. Seperti yang saya katakan di pertemuan kemarin. Kadang bid'ah kecil akan mengantarkan ke yang besar. Awalnya cuma mau kebaikan sehingga dikir. Dikir ada asalnya. Tapi berjamaahnya tidak ada asalnya. Itu awalnya. Tapi jadi pemberontak. Jangan sampai ada di antara kita. Anuji. Sekedar anuji ini. Bid'ah. Jangan sekedar. Iya. Bid'ah, tetaplah bid'ah. Akan mengantarkan kita kepada bid'ah-bid'ah yang lebih besar. Yang lebih besar. Ini kata beliau, wallahul musta'an.
wa alaihi tuklan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selesai kitab Fadlul Islam di pembahasan kita daurah kali ini di 5 sesi. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan, Pak. Kan anak-anak mereka di rumah saya yang saya lakukan kajian kalau kajian gitu ya tentang mimpi saya diolok-olok jadi karena satu hari itu mungkin ya ada batasan itu mungkin bagi saya sehingga saya juga ada sedikit emosi juga jadi saya bertanya bagaimana caranya mengatasi begini. Karena seringnya saya diolok-olok, apakah ini ada baiknya yang saya lakukan atau tidak? Karena setiap saya ikut kajian seperti ini, bahwa anak-anak yang ikut, bahkan mereka sembunyi, anak orang tuanya masih melakukan bid'ah, maka kesirikan. Tapi anaknya yang mulai MTS, ikut sama saya, sama istri saya yang ikut juga ini kajian setiap hari, bagaimana dia ikut. Jadi saya diolok-olok lagi, bahkan disindir-sindir. Jadi besoknya dia itu datang di rumah di pagi, bawa parang, berintis-berintis di depan rumahnya, anaknya yang kan kosong rumahnya. Jadi saya tak hiraukan dulu itu, karena saya masih bilang mungkin mau bukti. Dia nggak bukti itu uang dia itu ubinya dan ambil, tidak diambil ubinya. Mungkin gara-gara saya mahal ini saya ketemu di jalanan, saya bilang, kan saya sindir juga dia. Kalau dia jangan sampai supaya dia berhenti sindir terus saya. Dia itu sindir pakai bahasa mantap, bilang mau ada yang bukan bisa nih, ada bisa nih. Sama waktu itu sesat, kalau selalu mengatakan saya sesat. Sedangkan Pak ada bukan yang bisa merubah pindah lah. Besoknya datang di bangku. Apa artinya itu, Pak? Kamu itu cuma menghina-hina saya, bilang ajaran sesat, Pak Guru Geng-Geng, mengajar anak-anak, dia baik ceritanya saya ngikutin anak-anak. Jadi saya bilang, kamu itu cuma tahu bilang begitu, padahal biar itu adik, Pak tidak mau tahu. Ada kamu tahu, karena kejengkelanku itu, jadi semua itu ada itu, dari paginya, datang nih bawa panang, jadi itu saya yang bilang, apa ini akhirnya saya juga keluarkan, parah juga. Baik. Terus tebas juga ubi. Ondaji. Dia berhenti menyebarkan begitu, Iya. saya itu mengajarkan itu, itu alasanku sehingga mesti bukan ini berhenti yang ini, anunya ini orang ini, saya begini nada tangi, aku ambil juga bahanku. Pas saya keluar, dia kembali ke sana, jalan pulang. Ambil lagi parangnya satu. Enggak. Oh, Ondaji. Nada tangi kembali, bilang apa kau bilang itu tadi malam? Kembali dia sama saya, itu mah emosi, langsung dorong di jalanan sampai kira kali didorong. Kalau bilang sadar kok sadar lah, yuk tidak sadar. Ini yang saya mau tanyakan, apakah ada bagusnya saya lakukan itu karena waktu saya sudah lakukan itu, Ustaz, tidak pernah bicara. Nah, dia mana saja, saya bawa anak-anak kan
Hmm. Saya lakukan itu. Ini bahkan orang tua saya itu yang itu sama saya bilang, saya saja ini tidak pernah saya halangi anakku. Aku ini mau halangi, aku bikin begitu. Akhirnya ini kajian saya lewat saya itu kajian ini tak pernah bilang begitu. Ini itu yang apa? Bisa pada ini kurang ada Oh, baik. Baik. Alhamdulillah. Jadi yang sudah terjadi Pak, sudah alhamdulillah. Jangan diulangi lagi. Iya, itu sudah qadarullah, alhamdulillah. Karena belum tentu nanti hasilnya sama. Ini bisa saja alhamdulillah. Oh, tadi itu bagaimana kalau dia panggil sekampung untuk dorong Ki? Kan begitu susah. Nah makanya tapi kan ini kan kita alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah. Kita tidak diulangi lagi seperti itu. Tapi jangan buat yang baru lagi. Sebaiknya Pak bersabar saja. Itu Bapak pasti tidak sekafir Firaun Pak. Tidak gitu. Tapi ini dulu saya tanya gitu. Nabi Musa saja Pak. Ketika Allah perintahkan untuk dakwai Firaun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Itu Bapak, orang Pak, masyarakat Mandar, tidak seperti di Firaun. Jadi Jami dibawakan parang. Tapi itu sudah terjadi, itu kan tidak bisa lagi diulang. Nah kalau kita bertanya gimana lain kali kalau ada begitu saya bawakan dulu juga parang. Jangan Pak. Nanti terkesan kita seperti teroris. Jangan diulang, itu sudah cukup itu. Alhamdulillah. Kalau setelah itu tidak di... Iya. Ah itu alhamdulillah Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tapi itu jangan sampai karena takut dengan parang tak. Lebih bagus itu orang takut dengan sunnah Quran daripada takut dengan parang. Nanti masalahnya tidak ada kita, nah parangnya masih ada dia. Nah itu. Oh enggak Ji, cium maki tangan nanti. Salami saja. Berdamai maki. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Tapi jangan diulangi. Oh ya alhamdulillah. Tapi jangan diulangi di orang lain Pak. Nanti tidak seperti itu dia. Alhamdulillah. Jangan Pak, jangan. Tetap kita sholat di situ. Tidak apa-apa Pak, kan dia orang bodoh. Salah mentongki. Iya Pak, betul. Tapi enggak selamanya kalau hadis langsung kita sikatkan. Jangan. Jadi kalau kita tahu yang benar itu Pak, bukan berarti untuk mendebati orang bodoh. Iya, tapi kita bilang bid'ah Ki. Walaupun Pak, jadi kan gini Pak. Kalau ada orang pelaku bid'ah, tidak harus kita bantah bid'ahnya. Dakwakan saja sunnah. Nanti orang akan paham. Jadi tidak harus kita bilang, oh itu bid'ah. Tidak harus. Praktekkan saja sunnah. Sampaikan saja sunnah. Jadi tidak selamanya itu Pak kita harus sikat. Itu Pak.
Hmm. Hmm. Baik, kalau begitu Pak, jangan sholat di situ. Betul, kalau itu alasan tak tepat. Kan tidak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Hmm. Betul, sholat lagi di masjid lain. Alhamdulillah. Iya, saya kira karena orangnya imamnya bid'ah. Doakan saja. Iya dari kita itu lumayan itu tadi Pak, ada anaknya. Kan nanti itu bapaknya meninggal. Cocok itu Pak. Itu Pak Nabi berdakwah di Taif belum dilempar. Malaikat bilang, ku balik saja ini gunung. Enggak, tunggu keturunannya akan perlu Islam. Bersyukur Maki itu ada anaknya mau ikut Ki. Bersyukur Maki, biar mi bapaknya begitu. Biar mi bapaknya. Kan nanti anaknya kasih tahu itu bapaknya. Nah, kalau enggak bisa Ki masuk di bapaknya, di mamanya, masuk di anaknya. Ya kan Pak? Bismillah. Jangan Ki marah-marah lagi nanti. Simpan-simpan parang tak. Jadi sebelum pertanyaan saya sampaikan, tadi saya memberikan kembali bahwa dua sahabat tadi yang berdiskusi apakah Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Sa'id al-Khudri bersama. Betul. Abu Sa'id al-Khudri tadi. Ya. Tadi siapa tadi? Kadang menyebut Abu Sa'id al-Khudri, kadang menyebut. Enggak, campur berarti Pak. Enggak, salah. Sesuai dengan lafaz yang ada. Ya, saya yang salah sebut. Iya. Tadi yang disebut siapa? Di buku. Kadang-kadang berubah. Iya. Saya yang ketukar, Pak. Saya yang ketukar. Yang benarnya yang di buku. Iya. Abu Musa. Bukan Abu Sa'id. Jadi sedikit mereka saya bertanya, ini banyak kejadian di Tabligh Akbar tentang jamaah berbilang ketika sholat jamaah. Apakah diperbolehkan kita membuat jamaah yang tersendiri ketika sholat jamaah? Enggak. Kalau pada asalnya kalau orang dalam satu masjid enggak boleh ada dua jamaah di satu waktu. Enggak boleh. Mungkin itu yang kita lihat kan kadang orang dia sudah mulai di sana, ternyata sini juga mulai enggak lihat. Kan kadang dia enggak lihat. Tunggu saja dulu selesai dua-duanya. Baru kita mulai. Kan kita enggak harus ikut itu. Kan kita sabar. Kita tunggu saja. Daripada kita masukkan diri kita dalam hal yang susah. Wah ini saya jangan sampai salah. Kita tunggu saja selesai dua-duanya baru kita lakukan. Terkait dengan rentang waktu sholat sunnah gantian. Hanya apakah sholat kita berapa waktu kemudian sholat di antara yang dan yang lain, misalnya apakah gantiannya masih dilakukan? Masih Pak. Iya, Nabi kadang ba'diyah setelah pulang di rumah. Bukan di masjid. Sudah ke rumah baru beliau lakukan. Iya enggak apa-apa. Ba'diyah itu kan Pak setelah. Setelahnya. Iya. Bisa. Baik. Ini ada kertas. Sini, selama tauhid dan sunnah ditegakkan di dunia ini atau diamalkan, maka hari kiamat tidak akan ditegakkan. Apakah hari kiamat itu disimpulkan terjadi apabila sunnah tidak ditegakkan lagi? Ya cirinya yang disebutkan oleh Nabi sampai tidak ada lagi yang bilang Allah, Allah.
Sudah tidak ada lagi ilmu. Kan nanti kan ilmu akan diangkat. Di akhir zaman, ilmu akan diangkat. Ilmu akan diangkat. Jadi walaupun ada, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidak ada lagi yang bilang Allah, Allah semuanya dilupakan. Quran lagi tidak ada lagi di dada-dada orang. Itu tanda hari kiamat. Itu tanda hari kiamat. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini terkait dengan masalah perselisihan disebutkan apakah perselisihan antara sunnah dan bid'ah dan bagaimana perselisihan di tengah ahli sunnah pengurus dakwah. Nah, itu kita tidak urus karena iya bukan hanya antara sunnah dan dakwah. Masalah pengurus itu kan masalah masing-masing, dapurnya masing-masing. Kadang pondok ini mau bayar, pondok sana tidak mau bayar, ya itu urusan masing-masing. Ya pondok ini mau yang begini, pondok sana. Yang dimaksud dengan perselisihan adalah berselisih, menyelisih dalil. Kita menyelisih dalil Quran dan sunnah. Sini ada pertanyaan, apa benar Ustadz seorang suami tidak wajib menafkahi anak dari istrinya yang dinikahi dengan status janda sebelumnya? Kalau benar adakah dalilnya? Tidak benar. Kan dia wajib nafkahi istrinya. Ya kan? Nafkahi istrinya. Dan anak yang dibawa oleh istrinya. Kan termasuk hak istri adalah dia berbuat baik kepada anak istrinya. Kepada anak dari istrinya. Kalau begitu dia mau enak saja. Dia nikahi istri ibunya, tidak anaknya. Kan tidak boleh begitu. Dia tanggung semuanya. Dia tanggung semuanya. Iya, tidak ada dalil yang memisahkan antara anak kandung sama anak yang dibawa oleh istri. Memang kalau kita bertanya, apakah ya suami yang meninggalkan istri yang talak wajib menafkahi anak yang dia tinggalkan itu di suaminya, di istrinya? Iya wajib. Kan yang menafkahi yang wajib menafkahi anaknya adalah bapaknya. Bapaknya. Cuma kan pertanyaan ini bisa saja yang ditinggal mati. Bisa saja yang ditinggal cerai. Tapi pada dasarnya walaupun ditinggal cerai, termasuk hak dari istri adalah dia berbuat baik kepada anaknya istrinya. Dia berbuat baik kepada anak istrinya. Apakah bisa memandikan jenazah dalam keadaan haid? Apakah bisa menyentuhnya? Bisa. Jenazah mau dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid dimandikan seperti biasa. Tidak ada bedanya jenazah yang meninggal dalam keadaan haid dengan keadaan tidak haid. Atau junub atau dalam keadaan tidak junub. Sama, dimandikan sama. Dimandikan sama dengan 3 kali mandi. Air bidara, air biasa, air bidara, dan air kapur barus. Bagaimana hukum seorang penjahit menerima pesanan hijab berrenda dan berwarna cerah? Karena yang memesan hijab adalah orang awam yang baru belajar dan bahkan datang ke rumah dengan hijab pendek, bahkan tidak berhijab. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Kalau ada orang mulai pesan hijab walaupun hijab pendek atau hijab berwarna, alhamdulillah. Daripada dia tidak pakai hijab sama sekali. Itu kan masih lebih baik. Itu masih lebih baik. Pelan-pelan kita jahitkan saja. Kita jahitkan saja. Jangan sampai kita tolak. Akhirnya dia tidak jahit walaupun hijab panjang ke kita. Kan begitu. Itu adalah awal kita membantunya. Itu adalah awal kita membantunya. Bisa saja nanti dari pendek itu menjadi panjang. Dari warna menjadi tidak berwarna. Dan apa masalahnya dengan hijab berwarna? Kan tidak apa-apa orang hijab berwarna. Yang penting tidak tembus pandang. Artinya yang penting jangan warna putih.
Kalau warna putih kan kelihatan di dalam. Kan pakaian itu tidak harus warna hitam perempuan. Yang penting tidak memperlihatkan kulitnya, bentuk tubuhnya. Itu intinya. Tidak ada masalah dia warnanya warna coklat. Yang penting tertutup. Tidak menggambarkan auratnya di dalam. Atau warna abu-abu. Tidak ada masalah. Tidak ada dibilang harus hitam. Karena tidak ada Nabi suruh. Kalau perempuan pakailah hitam. Tidak. Nabi hanya mengatakan almar atau aurat. Perempuan itu aurat. Perempuan itu adalah aurat. Harus dia tutup auratnya. Harus dia tutup auratnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sudah tidak ada? Silakan. Pertanyaan Ustaz terkait masalah kiat-kiat agar bisa kembali semangat beribadah yang darinya putus Ustaz. Yang kemudian Ustaz, apabila seorang kan berdiri Ustaz karena Ustaz uzur untuk di salat Ustaz, apakah ketika azan kita langsung salat atau di akhir Ustaz? Karena saya pernah mendengar katanya untuk salat Isya lebih baik di akhir Ustaz. Baik. Iya. Untuk futur ya tentunya setiap dari amalan itu kan ada futurnya. Ada turun semangatnya. Seperti Bapak tadi lagi semangat-semangat pokoknya sikat. Ada yang melawan keluar parang. Iya. Itu namanya semangat. Tapi Pak setiap amalan itu pasti nanti ada turun semangatnya. Makanya kalau kita lagi semangat itu pertengahan walaupun sedikit. Jangan berlebihan. Supaya bisa istiqomah. Karena Nabi SAW katakan, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa inqol. Amalan yang paling dicinta oleh Allah itulah yang terus menerus walaupun sedikit. Daripada sekarang banyak tapi besok sudah tidak lakukan. Nah, caranya itu kita lakukan sedikit. Yang penting istiqomah. Kita turun semangatnya, tetap lakukan. Kita kurangi. Kita kurangi. Kalau tadinya kita baca Quran, ya banyak, ganti dengan yang lain. Jangan keluar dari sunnah. Jangan keluar dari yang disyariatkan. Jangan keluar dari yang disyariatkan. Itu supaya kita istiqomah. Kalau datang bosan, ganti dengan amalan lain. Kan banyak amalan. Banyak amalan. Itu wallahualam. Ya tentunya yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah agar supaya diberikan selalu keistiqomahan. Itu paling pokok tentunya. Itu paling pokok tentunya. Karena memang amalan itu pasti ada bosannya. Tapi kalau Allah jadikan kita sebagai orang yang istiqomah dengan doa yang kita ucapkan. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Wallahualam. Kemudian tadi yang kedua. Sholat Isya. Kan boleh diakhirkan. Kalau tidak memberatkan. Misalnya kita punya udur. Tidak memberatkan untuk diakhirkan tidak apa-apa. Karena Nabi katanya. Beliau katakan ketika beliau akhirkan sholat Isya suatu ketika. Beliau katakan kalau tidak memberatkan. Saya akan akhirkan. Artinya kalau memberatkan jangan. Jangan sampai kita ketiduran. Tidak bangun kecuali subuh. Iya kan? Apalagi udur kita sakit misalnya. Iya kita awalkan lebih baik. Daripada kita akhirkan. Tapi boleh kita akhirkan. Kalau kita berudzur untuk tidak hadir, jamaah. Kalau kita berudzur untuk tidak hadir, jamaah. Wallahualam. Silakan. Silakan. Kembali tadi apa yang seperti yang ada tadi Ustaz, pertanyaan saya kepada Ustaz. Ketika orang menikah sudah beres produksi seperti itu. Bagaimana ketika sudah menikah lalu dia mempunyai beberapa keturunan lagi? Jadi apakah anaknya bisa dikatakan anaknya si bapaknya atau dia? Karena ini banyak yang tidak paham dengan masyarakat terutama mungkin di kampung besar atau di kampung besar. Anaknya secara biologis. Anaknya secara biologis. Tapi secara nasab tidak dikatakan karena anak zina namanya.
Jadi selama akadnya itu tidak sah, kemudian lahir anak di situ namanya anak zina. Makanya jalan keluarnya itu adalah dia akad baru, akad ulang. Ketika itu diucapkan kepada si pelaku, bisa-bisa ya perkara yang tentang besar yang terjadi. Enggak usah kita ucapkan. Iya, kita nasihati saja. Kalau bisa, kalau bermanfaat, kita kan lihat juga. Jangan juga langsung kau nikahmu dulu ndak sah. Semua anakmu ini anak zina. Jangan. Iya. Toh itu akan dibawakan parang nanti itu, Pak. Kalau seperti itu. Iya. Nanti pura-pura dia potong ubi depan tak. Iya. Itu tadi bahaya. Jadi maksudnya Pak, kita ajar dulu saja dia ke ilmu. Kalau ada orang begitu, jangan langsung masuk ke situ. Kita ajar saja dulu dia taklim. Nanti lama-lama dia akan tanya sendiri. Apa hukum pernikahan saya? Kan selama dia tidak tahu, dia tidak dosa. Selama dia tidak tahu. Dan tidak harus langsung kita kasih tahu itu. Karena ajar dulu dia ke yang penting. Baru yang penting. Jangan sampai gara-gara itu akhirnya dia tidak mau taklim. Baik. Baru ketemu, dia bilangnya anak haram semua ini anakku. Nah kan maksudnya. Apalagi orang kampung Pak. Pendek akalnya. Tidak sama orang kota. Iya. Tidak sama kalau orang kota sering dengar ilmu. Banyak sumber ilmunya. Iya mereka. Kalau kampung. Nah itu bahaya. Kita ajar saja dulu dia taklim. Nanti lama-lama. Kalau dia sudah suka ilmu. Dia akan sadari sendiri. Dan dia akan mudah melakukannya. Kalau kita langsung kasih tahu sekarang. Cara bertobatmu itu harus kau akad ulang. Kita kasih tahu sekarang. Aduh. Gimana caraku ini kasih tahu mertua. Pak akad kak. Kan nanti banyak masalahnya. Tapi kalau dia sudah kuat ilmunya. Bisa nanti dia lakukan semua itu. Dan nanti selanjutnya dia akan katakan. Kita akad ulang saja. Cukup dengan walinya 2 saksi. Mahar yang baru. Tidak ada masalah kalau tidak ada uang panai. Sampai enak ini uang panai lagi. Tidak. Cukup mahar. Mahar tidak harus banyak. Walaupun cincin dari besi. Boleh dikasih. Akad baru. Dengan walinya dan 2 saksi. Dan 2 saksi. Kalau orang tuanya tidak mau malu kan bisa ada Pak Imam. Kan bisa panggil Pak Imam untuk kasih akad ulang. Itu kalau dia nanti sudah paham. Jangan langsung kalau belum paham. Nanti satu kampung merasa, karena biasanya dulu orang di kampung dia bawa lari dulu. Baru nikah. Itu masalah. Nanti semua orang bilang, biar bapakmu itu tidak sah kau itu nikah. Iya. Susah nanti Pak. Aja dulu orang ke ilmu. Kan yang lalu tidak dihukumi. Kalau orang tidak punya ilmu dulu, tidak dihukumi. Iya. Seperti itu. Bagaimana ketika seorang modus yang ingin melakukan nador, lalu ada beberapa yang tidak disukai. Contohnya umpamanya dia melihat si wanita, lalu tiba-tiba lain pikirannya, kayak ini cocok ini. Apakah dia berdosa dengan melakukan seperti itu? Maksudnya langsung mengatakan tidak cocok atau bagaimana? Apalagi biasanya juga seperti yang terjadi karena pandangannya. Karena biasa pandangannya. Iya biasanya. Karena langsung menyebutkan nilai tinggi. Jadi itu biasa sifatnya lari para lelaki. Masya Allah. Jadi kita menyinggung ahwat di belakang ini. Iya. Jadi kan gini Pak. Tidak Ji. Alhamdulillah. Aman negara. Baik. Maksudnya gini Pak. Sebenarnya tahap nador itu kan tahap terakhir Pak. Untuk maju. Kita harus sebelum itu semua supaya tidak masuk dalam masalah itu tadi. Kita ditolak saat sudah lihat. Semua sebelumnya sudah jelas. Kita sudah tanya ciri orangnya dulu.
kulitnya hitam atau putih. Siapa tahu kita suka yang hitam, tidak suka yang putih. Kan harus tanya dulu. Dia tingginya gimana, 1 meter ke 2 meter, 3 meter. Harus tanya dulu semuanya. Tanya orang dulu, kan bisa dicari tahu. Kan bisa kita minta untuk menuliskan dulu biodatanya. Iya, berat tingginya. Bisa kita tanya, anaknya berapa. Termasuk kita tanya dulu, berapa uang panainya kira-kira diminta oleh bapaknya. Supaya, baik sudah pas ini. Tingginya sudah 2 meter. Ikan sudah pas ini. Bahwa uang panainya tidak pas. Ikan mundur, jangan lihat dulu anaknya orang. Jangan pergi lihat kalau kita yakin, wah dia mintanya 100. Sementara saya bisanya 10. Ya jangan pergi maju, kita pergi lihat-lihat saja anaknya orang. Makanya ditanya dulu baik-baik, berapa ini minta uang panainya. Baru lihat. Kan begitu Pak. Jadi baku atur ke dulu. Iya, jangan sampai kita hanya pergi melihat orang. Iya, seperti itu. Jadi itu semua ditanya dulu. Semua yang menjadi kendala nanti itu ditanya dulu. Jangan hanya ditanya cantik enggak. Enggak, tanya dulu. Berapa juga uang panainya? Berapa kira-kira bapaknya? Makanya ada dibilang pakai pengurus. Jangan langsung. Nah, pengurus inilah nanti yang menyambung. Yang menanyakan semuanya. Tentang uang panai dan semuanya. Supaya nanti kita ke sana sudah siap. Jangan sudah lihat baru bilang, Afwan tinggi sekali uang panainya. Baik, kasihan anaknya orang. Dah, iya tanya-tanya dulu. Dah, ini banyak laki-laki lari Pak, sebenarnya bukan salahnya Akhwat. Salahnya ikhwah. Itu banyak laki-laki lari itu, salahnya ini ikhwah. Pergi saja lamar, tidak ada tanya dulu. Kan ini akhwat urusannya bukan di tangannya, tapi di tangan bapaknya. Kan memang kadang orang bilang, ya akhwat mau murah, tapi harga cabai naik. Gimana caranya Pak? Nah mau tongki acara. Kan begitu. Pokoknya dia mau sekali murah, tapi mau juga acara. Kan susah, itu kan uang panai, uang acara. Kan begitu tuh? Bukan uangnya untuk perempuan. Maharnya murah sih, cuma seperangkat alat sholat. Tapi uang panainya ini uang acara. Nah, itu kita harus tanya dulu. Tanya dulu, baru kita maju. Dah, supaya kita tidak salahkan akhwat kasihan. Iya, baik. Alhamdulillah. Nah, masalah nador. Tidak sih. Yang mana bid'ah tersebut mengekal neraka dan yang tidak mengekalkan dalam neraka. Baik, ini satu dulu Pak. Saya biasa lupa kalau sudah satu. Ini yang kemarin sebenarnya saya sudah jelaskan. Kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah syirik, ada bid'ah bukan syirik. Ada bid'ah terkait dengan keyakinan, ada hanya amalan saja. Nah, kalau bid'ahnya syirik terkait dengan keyakinan, seperti bid'ahnya menyembelih di kuburan, bernada di kuburan, sampai berdoa di kuburan, itu bid'ah juga namanya. Nah, itu keluar dari Islam. Ada bid'ahnya hanya amalan saja, bukan keyakinan. Seperti maulid, dzikir berjamaah, itu kan amalannya. Nah, itu bukan bid'ah yang mengeluarkannya dari Islam. Seperti itu. Sebenarnya kemarin kita sudah sampaikan itu. Yang kedua, tentang sebuah hal yang banyak beredar di zaman sekarang. Khususnya di media sosial, di mana orang tersebut kadang membantah buku kita dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan kadang hati kita juga agak condong. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Iya. Pertama, kita yang membantahnya itu apakah memang orang dikenal sunnah atau sekedar memetik dalil untuk hawa nafsunya. Itu yang kita lihat. Kalau dia hanya mencari dalil untuk mendukung kesesatannya, jangan condong ke situ. Nah, makanya kita dilarang condong kepada orang yang seperti itu oleh Allah. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan condong kepada orang yang asalnya zalim.
Sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Jadi kalau kita tahu itu orang salah, tapi dia berusaha membantah dengan bawakan hujah, itu hujah bisa saja dia bawa sepotong, sebagian ayat, sehingga kita condong. Makanya jangan dengar yang seperti itu. Jangan dengar yang seperti itu. Wallahualam. Baik, alhamdulillah sudah jam 3 lewat. Iya, kita tutup dengan pertanyaan terakhir tadi. Semua yang benar dari 5 sesi yang kita bahas dari kemarin sampai hari ini itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.